Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tadi saya begitu tidak tahan ketika ditaruhkan lagu ini supaya kita bisa mengingat kembali bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang begitu dikasihi Tuhan dan Dia juga adalah Allah yang mau senantiasa berjalan bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saya. Amin. Bapak Ibu apa kabarnya? Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa, saya percaya setiap kita luar biasa karena Tuhan selalu memelihara kita dengan sempurna. Amin. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari di mana jika kita asosiasikan atau kita mundur 2000 tahun yang lalu, maka masa-masa ini adalah masa di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Bapak Ibu. Setelah Tuhan Yesus bangkit, ya, dia bangkit, dia udah mati menebus dosa Bapak Ibu dan saya, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu apa yang dilakukan olehnya? Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya Bapak Ibu. Nah saya ditaruhkan oleh Tuhan untuk menyampaikan 3 hal ini Bapak Ibu. Apa yang Tuhan Yesus inginkan ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah biarlah kita juga bisa menangkap karena Bapak Ibu dan saya adalah murid-murid Tuhan, amin. Berapa banyak yang percaya bahwa kita adalah murid-murid Tuhan? Oh haleluya, katakan kanan kirinya, kamu dan saya adalah murid Tuhan Yesus. Haleluya. Nah Bapak Ibu yang pertama yang Tuhan ingatkan bahwa ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama kurang lebih 40 hari. Dan setelah itu nanti kita akan peringati bagaimana Tuhan Yesus naik ke atas surga pada tanggal 18 Mei ya Bapak Ibu. Nanti di sini juga akan ada ibadah jam 10 pagi. Tapi pada saat itu Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus inginkan? Yang pertama yang saya tangkap adalah dia ingin menunjukkan. Dia mau menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang bangkit dan dia adalah Tuhan yang hidup Bapak Ibu. Dia yang menang atas kutuk, atas dosa dan atas maut. Dia mau supaya murid-muridnya nggak ragu Bapak Ibu sama dia. Karena selama ini setelah Tuhan Yesus mati, lalu Tuhan Yesus dikabarkan bangkit, murid-muridnya pada bingung Bapak Ibu. Apa ini? Masa Yesus bangkit? Mereka bingung semuanya Bapak Ibu. Nah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk mengafirmasi, untuk mengkonfirmasi, untuk menguatkan supaya murid-murid gak ragu. Bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, yang menang atas kutuk, yang menang atas dosa, dan yang menang atas maut Bapak Ibu. Maka dari itu apa yang kita harus tangkap Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saya kita harus menangkap bersama-sama bahwa kita juga tidak perlu ragu. Kita tidak perlu takut di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu sungkan untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang bisa membebaskan setiap kita. Amin. Karena Tuhan sudah menang atas setiap kutuk. Tuhan sudah menang atas setiap dosa. Kalau ada kelemahan-kelemahan yang hari-hari ini kita alami. Yang hari-hari ini kita gumuli Bapak Ibu. Di mana kita masih rasanya jatuh bangun. Kita tidak perlu ragu untuk datang kepada Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta untuk dilepaskan. Aku minta untuk dibebaskan. Nah inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu kepada murid-murid pada saat itu. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus inginkan lewat penampakannya kepada murid-murid. Tuhan Yesus ingin supaya murid-murid punya kepercayaan kepada Tuhan. Lebih dari sebelum Tuhan Yesus itu mati. Jadi sebelum Tuhan Yesus mati mereka percaya Bapak Ibu. Ya percaya. Tapi setelah mati mereka semua bubar. Tapi ketika dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia mau buat murid-muridnya percaya kembali seperti melebihi sebelumnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan juga ingin Bapak Ibu dan saya hari-hari ini ketika kita mengenang, ya, memperingati masa-masa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bapak Ibu dan saya harus lebih percaya kepada Tuhan melebihi hari-hari sebelumnya. Amin. Dia pengen supaya kita terus bergantung kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan dia juga ingin setiap kita dipersiapkan untuk melakukan tugas yang akan dia berikan. Waktu itu murid-murid juga gak tahu Bapak Ibu. Ya dikumpulin dulu lah. Tuhan Yesus kumpulin lagi, ajarin lagi gitu ya. Tuhan Yesus kasih tahu lagi apa yang kamu akan lakukan. Tuhan Yesus kasih tahu kamu akan menuai jiwa. Kamu akan menginjil. Kamu akan menjadi saksiku. Nah ini dipersiapin dulu Bapak Ibu. 40 hari. Kalau gak disiapin gak bisa Bapak Ibu. Karena itu ibaratnya udah mati, udah lesu Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus mati semuanya lesu, loyo. Udah gak ada tenaga, udah gak ada semangat, udah gak ada satu antusias lagi. Tapi Tuhan Yesus
bersama-sama dengan mereka 40 hari supaya mereka on fire lagi. Dan mereka dipersiapkan untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Dipersiapkan untuk melakukan apa yang Tuhan ingin mereka supaya lakukan. Nah yang ketiga Bapak Ibu, saya menangkap bahwa ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Tuhan Yesus itu pengen membangun persekutuan dan juga keintiman dengan murid-muridnya. Mungkin selama ini mereka sudah membangun keintiman dengan Tuhan, ya tapi kurang rasanya Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu? Karena mereka kocar-kacir. Setelah Tuhan Yesus itu mati, mereka nggak lagi percaya. Jadi keintimannya tuh kurang Bapak Ibu. Ya persekutuannya tuh rasanya kurang. Ya, tapi ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tuhan Yesus pengen supaya ada persekutuan dan keintiman kembali. Dan kita tahu Bapak Ibu, akhir-akhirnya, endingnya adalah bahwa murid-murid disuruh tunggu di loteng atas untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Dan mereka tidak ada satupun yang pergi. Mereka nggak ragu-ragu Bapak Ibu. Walaupun memang dikatakan ketika Tuhan Yesus naik ke atas surga, nanti ada 500 yang mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, suruh menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Tapi hanya 250 yang ada di loteng atas. Tapi intinya adalah bahwa ada orang yang masih tetap percaya. Murid-muridnya tetap percaya. Nah saya berdoa Bapak Ibu supaya setiap kita juga adalah tergolong dalam orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Orang-orang yang mau terus-menerus melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan orang-orang juga yang mau untuk bersekutu dan juga membangun keintiman sama Tuhan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang menjadi pesan firman Tuhan pada siang hari ini saya berikan tema mengenai mendekat kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena kita mau supaya kita bisa membangun hubungan keintiman dengan Tuhan, ya, persekutuan dengan Tuhan, dan kita harus mendekat sama Tuhan Bapak Ibu. Kita harus mendekat kepada Dia karena Dia sudah memberikan akses kepada Bapak Ibu dan saya untuk kita datang dan mendekat kepada Tuhan. Nah nanti kita juga akan lihat Bapak Ibu bagaimana caranya supaya kita bisa mendekat kepada Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita juga melihat atau flashback bagaimana gambaran kedekatan Allah, Tuhan dengan manusia pada waktu penciptaan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu penciptaan Adam dan Hawa itu bebas mendekat dan datang kepada Tuhan. Bebas. Tuhan datang juga dengan mudahnya Bapak Ibu. Jadi ada kedekatan pada saat penciptaan itu. Adam dan Hawa dengan Tuhan, mereka bisa ngobrol-ngobrol, mereka bisa cerita-cerita Bapak Ibu. Mereka bisa duduk bersama, ya. Ada kedekatan di sana. Menggambarkan sebuah kedekatan yang luar biasa Bapak Ibu. Pada waktu penciptaan. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika ada dosa, ya, si ular dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan Adam dan Hawa, yaitu manusia. Ketika ada dosa, maka yang tadinya dekat sama Tuhan jadi menjauh Bapak Ibu. Yang tadinya ada trust sama Tuhan, jadi tidak ada trust. Yang tadinya senang sama Tuhan jadi takut. Takut apa? Pertama takut dimarahin Bapak Ibu. Berubah. Yang tadinya dia nggak ada ketakutan sama Tuhan, sekarang jadi ada ketakutan dan dia melihat Tuhan sebagai pribadi yang marah. Loh, kalau selama ini sudah bersekutu, intim gitu ya, melakukan kesalahan ya mungkin bisa ngomong, nggak perlu ngumpet-ngumpet, takut-takut. Tapi kita bisa melihat ini kedekatannya hancur Bapak Ibu, hancur. Akhirnya Adam dan Hawa takut dan mereka ditanya sama Tuhan, padahal Tuhan masih pengen dekat sama mereka. Tuhan masih tanya, Adam, Hawa, kamu di mana? Kamu di mana? Tapi mereka takut Bapak Ibu. Sampai akhirnya ketika mereka bilang, saya makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Wah, siapa yang suruh kamu? Adam nyalahin Hawa, Hawa nyalahin siapa Bapak Ibu? Nyalahin ular. Nggak ada satupun yang mau ya mengakui kesalahannya. Tidak. Akhirnya mereka menerima konsekuensi yaitu dihukum, dikeluarkan dari Taman Firdaus pada saat itu. Nah kalau kita melihat Bapak Ibu gambaran seperti ini, berarti sebenarnya awal mulanya Tuhan ingin Bapak Ibu dan saya dekat sama Tuhan. Dan kita bisa punya akses untuk mendekat kepada Tuhan. Tapi iblis, ya, dosa membuat manusia tidak lagi bisa mendekat kepada Tuhan. Iblis, dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dari itu Tuhan sendiri yang berinisiatif
Untuk apa? Untuk mendekat kembali kepada manusia. Dia pengen supaya manusia dekat lagi sama dia. Karena selama ini susah nih, gak bisa nih, ada dosa Bapak Ibu. Ada penghalang. Tuhan berinisiatif. Supaya apa? Supaya manusia bisa mendekat kepada dia. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka dari itu Efesus 2 ayat 13 mengatakan demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu, Bapak Ibu katakan kanan kirinya, kamu, kita Bapak Ibu, kita yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Yesus, Allah kita berinisiatif untuk mendekat kepada kita Bapak Ibu. Dia mau supaya kita juga dekat sama dia. Tapi nggak bisa. Karena ada sebuah penghalang. Ada dosa Bapak Ibu. Dan ada iblis yang selalu membuat manusia itu nggak mau mendekat sama Tuhan. Jangan dekat-dekat sama Tuhan. Jangan dekat-dekat sama Tuhan. Dibikin sedemikian rupa caranya. Kalau hari-hari ini gimana caranya? Mau datang ke gereja, mau doa, mau ibadah. Dibikin sibuk, ada kerjaan. Dibikin sibuk lihat HP Bapak Ibu. Dibikin sibuk lagi apa? Dengan mungkin keluarga kita. Ada pertemuan-pertemuan. Saya tidak bilang bahwa pertemuan keluarga itu salah Bapak Ibu. No. Tapi ini adalah satu cara si iblis supaya kita itu menjauh dari Tuhan. Kita jadi mengesampingkan hubungan dengan Tuhan. Dan kita mengutamakan yang kita rasa dan kita pikir itu yang benar, yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dari itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Supaya apa? Bapak Ibu dan saya yang dahulunya jauh, sekarang kita bisa dekat oleh darah Yesus. Amin. Berapa banyak yang bersuka cita oleh karena berita ini. Boleh lambaikan tangan, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk Bapak Ibu dan saya. Jadi bagaimana caranya supaya manusia itu bisa mendekat? Yang tadinya jauh bisa dekat oleh darahnya tadi. Yes, bagaimana darahnya itu bisa dicurahkan kepada setiap kita? Yaitu harus mati. Kita sedikit mengulang ya Bapak Ibu. Bagaimana Yesus itu mengorbankan dirinya untuk menebus Bapak Ibu dan saya. Yang kita peringati pada hari Jumat Agung yang lalu. Ini adalah satu kabar sukacita Bapak Ibu. Ketika dia mati buat Bapak Ibu dan saya, dia bukan hanya menebus Bapak Ibu dan saya. Bukan hanya menyembuhkan kita, bukan hanya memulihkan kita. Tapi dia membuat hubungan kita dengan dia menjadi dekat kembali. Wah ini satu luar biasa Bapak Ibu. Ada rekonsiliasi. Ada satu kesempatan untuk mendekat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita kalau mau ketemu orang hebat, orang penting di dunia, susah banget Bapak Ibu. Mesti pakai janji ya. Udah janji ditanyain lagi. Mau apa? Janjiannya kapan? Terus habis itu mungkin apa yang kita mau ngomong sama orang itu kita mesti ngomong dulu sama yang bawahannya itu. Susah sekali Bapak Ibu. Kita untuk deket tuh susah. Tapi kita bisa deket sama Tuhan kita. Karena dia yang berinisiatif untuk mendekatkan diri kepada setiap kita Bapak Ibu. Nah maka dari itu Bapak Ibu di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-8a. Kita diingatkan ya, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepada kita. Jadi aksesnya tuh sudah ada Bapak Ibu. Sekarang inilah firman yang diberikan kepada setiap kita. Mendekatlah kepada Allah. Maka Allah juga akan mendekat kepada kita. Saya gambarkan Bapak Ibu kalau misalnya Allah ada di sana, kita ada di sana. Allahnya gak kemana-mana Bapak Ibu. Allah tidak pernah kemana-mana. Karena dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Cuman kadang-kadang kita yang menjauh Bapak Ibu. Yang tadinya di sini, kita jadi ke sini. Kita jadi ke sini. Kita jadi ke sini. Harusnya mendekat kepada Allah. Allah akan mendekat kepada kita. Mendekat kepada Allah. Allah akan mendekat sama kita. Mendekat kepada Allah. Allah akan mendekat sama kita. Sampai mendekat kepada Allah. Kita didekap oleh Allah. Allah gak pernah kemana-mana. Bahkan ketika kita jauh dia berusaha supaya kita kembali ke tracknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin kita sama-sama introspeksi diri. Apakah kita hari-hari ini sedang mendekat kepada Tuhan atau justru kita sedang menjauh dari Tuhan? Karena Tuhan hari ini menginginkan kita dekat sama dia. Dia mau bangun persekutuan dengan kita.
Dan apakah kita juga menyambut undangan itu untuk kita juga mau membangun persekutuan dengan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu ada 3 hal yang saya tangkap bagaimana cara supaya kita bisa mendekat kepada Allah. Berapa banyak di antara kita yang mau mendekat kepada Allah Tuhan? Wah, haleluya. Maka dari itu ada 3 hal Bapak Ibu yang saya akan bagikan buat kita semua. Yang pertama, untuk kita bisa mendekat kepada Allah, ini adalah 3M ya Bapak Ibu. Nanti diingatnya gampang, 3M. 3M. M yang pertama Bapak Ibu, kita perlu memiliki kesadaran, kerinduan, dan komitmen. M yang pertama kita mesti punya 3K Bapak Ibu. Apa? Kesadaran, kerinduan, dan komitmen untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mesti punya kesadaran. Apa Pak maksudnya kesadaran? Kesadaran bahwa kita siapa, Tuhan siapa, dan apa yang akan terjadi kalau kita bersama Tuhan, kan kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Apa yang akan terjadi kalau kita dekat sama Tuhan, dan kalau kita tidak dekat sama Tuhan. Kita mesti punya kesadaran ini Bapak Ibu. Siapa kita? Kita manusia. Bagaimana manusia diciptakan? Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bagaimana keadaan manusia ketika diciptakan? Baik, indah, sempurna, bahkan ada di dalam hubungan yang baik dengan Allah. Nah kita mesti balik lagi Bapak Ibu. Kita mesti kembali kepada gambaran Allah itu tadi. Kita sadar saya ini orang yang sudah ditebus. Saya harus datang kepada Tuhan. Saya harus mendekat kepada Tuhan. Kalau saya jauh dari Tuhan, wah saya pasti jadi lawannya Tuhan. Bapak Ibu, satu kali ada salah satu ayat berkata, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Tapi kalau Tuhan tidak di pihak kita, siapa yang membantu kita untuk menang Bapak Ibu? Tidak ada. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan, maka Dia akan bersama-sama dengan kita melalui setiap hal di dalam kehidupan kita. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu, hari ini punya kesadaran, tangkap Bapak Ibu. Betapa pentingnya untuk kita mendekat kepada Allah ini. Betapa bahagianya juga kalau kita mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, satu kali pemazmur yaitu Daud di dalam Mazmur 62, dia mengatakan begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu saya merenungkan hal ini, saya pikir-pikir gitu ya Bapak Ibu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti kalau di luar Allah, tiada ketenangan Bapak Ibu. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan. Nah kita coba lihat Bapak Ibu, bagaimana kondisi Daud. Daud dari kecil Bapak Ibu, itu tidak pernah mengalami ketenangan dalam hidupnya. Saya bisa lihat bahwa dia tidak pernah mengalami ketenangan. Kenapa demikian? Dari kecil dia nggak dianggap sama bapaknya. Waktu Nabi Samuel datang untuk mengurapi salah satu anaknya Isai, yaitu papanya Daud. Apa? Si Daud ini lagi di mana Bapak Ibu? Lagi ada di padang, ngurusin kambing domba yang ada 3 ekor Bapak Ibu. Dia nggak dianggap. Tapi memang Tuhan punya rencana buat Daud ini, jadi dipanggil Bapak Ibu. Nah ini satu gambaran bahwa Bapak Ibu dan saya, Tuhan punya rencana buat kita. Apapun yang terjadi, bagaimanapun caranya manusia menjauhkan kita dari rencana Tuhan, Tuhan akan membawanya kembali kepada rencananya. Amin. Nah pada saat itu udah dipanggil, diurapin Bapak Ibu. Setelah diurapi, apakah hidupnya baik-baik? Apakah hidupnya lancar? No. Dia malah harus menghadapi Goliat. Dia malah dibenci sama Saul Bapak Ibu. Sampai Saul pengen bunuh dia. Bapak Ibu kira-kira kalau dengan kondisi hidup yang seperti ini, tenang apa enggak? Enggak ya. Enggak ada yang tenang Bapak Ibu. Dalam hidup kita mungkin di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, bisnis kita. Kayaknya kita nggak dapat ketenangan nih. Aduh terus menerus ada masalah, ada pergumulan, ada masalah. Ingat Daud Bapak Ibu. Lalu satu kali Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah Bapak Ibu berarti kita menangkap hari ini. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan. Amin. Kita akan mendapatkan kekuatan. Kita akan berjalan, tidak pernah lelah. Kita akan terus berlari Bapak Ibu. Karena Tuhan yang menguatkan setiap kita. Maka dari itu punya kesadaran ini Bapak Ibu. Tangkap pentingnya.
Nah yang kedua, kita rindukan Bapak Ibu. Kita rindukan Tuhan, aku mau mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah membukakan akses untuk aku mendekat kepada Tuhan. Maka dari itu aku mau mendekat kepada Tuhan. Yang ketiga kita mesti komitmen Bapak Ibu. Komitmen, atur waktu, atur jadwal untuk kita bisa datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa mendekat kepada Tuhan? Yang kedua adalah kita harus menyingkirkan atau membuang setiap halangan yang membuat Bapak Ibu dan saya tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Kalau tadi kita sudah sadar, wah memang saya perlu untuk mendekat kepada Tuhan. Saya bisa dikuatkan, saya bisa diberikan ketenangan. Nah sekarang kita mesti singkirkan Bapak Ibu. Hal-hal, tantangan, ya, masalah, godaan yang membuat Bapak Ibu dan saya tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Nah apa itu Bapak Ibu? Itu adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhannya nggak bisa deket-deket sama kita. Gelap dan terang tidak bisa bersatu Bapak Ibu. Makanya Tuhan ingatkan, kalau kita mau mendekat, kalau saya mau mendekat, kalau Bapak Ibu mau mendekat, kita harus membuang setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini berapa banyak di antara kita yang mau membuang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Oh haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia akan menguatkan setiap kita, amin. Karena begitu indah Bapak Ibu kalau kita bisa dekat kepada Tuhan. Kalau kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab ya Bapak Ibu, bagaimana mereka itu ketika mendekat kepada Tuhan, ya memang Daud bisa dapat ketenangan. Tapi kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang lain, di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, ketika mereka punya sakit, penyakit, masalah Bapak Ibu, mendekat kepada Tuhan, di sana ada mujizat. Di sana ada kelepasan. Bapak Ibu satu kali ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, ada seorang yang lumpuh, lalu dibawa oleh teman-temannya pakai tandu. Dia akan tetap lumpuh kalau dia tidak datang kepada Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Tapi karena teman-temannya berinisiatif dan dia ada kerinduan, dia sadar betul bahwa kalau aku dekat sama Tuhan, kalau aku datang sama Tuhan, aku pasti dapat kesembuhan. Maka ditandu Bapak Ibu, dibawa. Bahkan sampai dari atap diturunin Bapak Ibu. Dan setelah itu apa yang terjadi? Kita tahu bersama-sama bahwa dia disembuhkan oleh Tuhan. Kita melihat juga bagaimana tokoh-tokoh yang lain, cerita-cerita yang lain, wanita yang pendarahan 12 tahun Bapak Ibu. Ketika dia pendarahan dia nggak bisa jalan, bahkan dia cuma bisa menyeret kakinya Bapak Ibu. Tapi dia tahu kalau dia dekat sama Tuhan, dia jamah jubah Tuhan, ada kuasa yang mengalir, aku dapat kesembuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Ketika kita ada dalam masalah, ada dalam pergumulan, apakah kita mendekat kepada Tuhan atau justru kita menjauhi Tuhan? Bagaimana Pak kita menjauhi Tuhan? Halangan-halangannya apa aja Pak? Kalau kita baca Bapak Ibu di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-1 sampai 10, Bapak Ibu nanti baca di sana, setidaknya ada 4 Bapak Ibu halangan yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu baca di sana, yang pertama adalah dosa dan hawa nafsu. Dosa dan hawa nafsu membuat seseorang tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak suka dengan hal-hal itu. Dosa dan hawa nafsu membuat seseorang bukan hanya hidup di dalam kedagingan Bapak Ibu. Tapi mereka merusak dirinya sendiri. Padahal Tuhan ingin setiap kita hidup oleh roh Bapak Ibu. Dosa dan hawa nafsu membuat setiap kita jauh dari Tuhan. Bagaimana kalau dalam kehidupan kita dikasih kesempatan. Mau makan gratis atau mau ke gereja? Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau makan gratis sepuasnya, aice, dibayarin dari pagi sampai malam. Bapak Ibu mau pilih berada di dalam restoran aice atau di dalam rumah Tuhan. Nah itu pilihan Bapak Ibu. Kalau ada dosa dan hawa nafsu, wah kita akan bilang, kapan lagi Leo? Itu cuma sekali, setahun belum tentu ada satu. Udah di situ aja. Gereja kan masih bisa nanti-nanti, besok-besok, apalagi sekarang ada online. Bapak Ibu, bagaimana respon kita ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mendekat kepada Tuhan? Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus singkirkan.
Itu hal yang simpel Bapak Ibu, soal makan doang. Belum yang lain ya, Bapak Ibu, belum soal uang, cien ya Bapak Ibu. Itu belum soal pekerjaan, belum soal usaha, belum soal anak, belum soal rumah tangga, belum soal pelayanan, belum soal yang lain Bapak Ibu. Baru hanya soal makan. Tapi kita mesti tangkap prinsipnya Bapak Ibu. Tuhan kasih kesempatan kita untuk mendekat kepada Dia. Dan dikatakan kalau kita mendekat kepada Dia, Dia akan mendekat kepada kita. Tapi kita harus singkirkan yang namanya dosa dan hawa nafsu. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang menjadi halangan seseorang menjauh atau tidak bisa mendekat kepada Tuhan? Yang kedua adalah setiap kekecewaan, kepahitan, kemarahan, dan juga ambeknya kita Bapak Ibu, sehingga kita tidak berdoa. Nah kalau kita nggak berdoa Bapak Ibu, berdoa ini kan adalah salah satu cara untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk kita ngomong sama Tuhan. Nah kalau kita nggak doa lagi, bagaimana kita bisa mendekat kepada Tuhan? Bapak Ibu? Nah di dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 10 itu dikatakan karena kamu cemburu, kamu iri hati, kamu nggak berdoa lagi, kamu udah kesel sama Tuhan. Kalau kita nggak dikasih apa yang kita inginkan oleh Tuhan, atau mungkin belum dikasih Bapak Ibu, apakah kita akan tetap berdoa dan bersekutu dengan Tuhan? Atau justru kita marah sama Tuhan dan akhirnya kita ngambek sama Tuhan? Nggak usah berdoa lagi, nggak usah ke gereja lagi. Nah ini jadi masalah Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang membuat seseorang tidak bisa mendekat kepada Tuhan atau menjauh? Iri hati dan sakit hati. Orang yang iri hati dan sakit hati itu tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu adalah mendua hati. Kalau sudah mendua hati, itu udah gak mungkin fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya pasti kepada yang lain. Makanya Alkitab berkata manusia itu tidak bisa punya dua Tuhan. Kita hanya punya satu Tuhan. Siapa Tuhan kita Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang memberkati setiap kita. Tuhan Yesuslah yang memelihara kita. Tuhan Yesuslah yang senantiasa menuntun memimpin kita. Tuhan Yesus yang menjaga dan memelihara kita. Amin. Bukan uang, bukan jabatan, bukan koneksi Bapak Ibu. Walaupun itu bisa menolong kita, tapi itu bukan satu-satunya kita bisa ditolong. Tuhan yang bisa menolong kita. Amin. Nah Bapak Ibu yang ketiga, bagaimana caranya untuk kita bisa sama-sama mendekat kepada Tuhan? WL pemusik, mari kita maju ke depan. Yang ketiga adalah kita melatih diri untuk mendekat kepada Tuhan. Tadi yang M pertama apa Bapak Ibu? Memiliki kesadaran, ya, memiliki kerinduan, dan juga komitmen untuk mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita menyingkirkan dan membuang setiap halangan itu. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, yang Tuhan ingatkan adalah kita mesti melatih diri untuk mendekat kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat ibadah Bapak Ibu. Lewat ibadah, lewat persekutuan. Di dalam ibadah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan. Bapak Ibu dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika kita mendengar firman seperti hari ini Bapak Ibu, saat ini ketika Bapak Ibu bersaat teduh di rumah bersama dengan keluarga, itu artinya kita sedang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan kalau kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita tadi sudah tangkap, kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kekuatan. Nah Bapak Ibu yang kedua lewat doa. Ketika kita menyampaikan setiap hal lewat doa kepada Tuhan, itu kita sedang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Lewat pujian penyembahan, Alkitab di dalam Mazmur berkata, Allah bersemayam di atas pujian dan penyembahan umatnya. Jadi dekat Bapak Ibu ketika kita memuji menyembah Tuhan. Seperti tadi ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Waktu muji nyembah kita bisa rasain Tuhan Bapak Ibu. Kita mendekat kepada Tuhan. Nah hari ini mari kita tangkap Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita banyak hal yang bisa membuat kita khawatir, takut, cemas. Bisa membuat kita jatuh.
bisa membuat kita kepahitan. Pokoknya hal-hal negatif itu kita bisa rasain Bapak Ibu. Tapi waktu kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan ganti dengan hal-hal yang baik, dengan ketenangan, dengan sukacita, dengan kekuatan. Dan bahkan kita akan terus berjalan di dalam rencana Tuhan yang baik, indah, dan sempurna. Amin. Hari ini tangkap. Bagaimana caranya? Pertama, M yang pertama, saya harus miliki kesadaran. Hari ini kita sadar, kita rindukan, kita buat komitmen. Yang kedua, mari kita singkirkan setiap halangan. Kita singkirkan setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin dalam hubungan rumah tangga, pekerjaan, usaha, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita minta ampun di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mari kita latih untuk kita mendekat kepada Tuhan. Lewat ibadah, datang dengan doa, pujian, penyembahan, dan datang pada Tuhan lewat firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita tundukkan kepala. Ada satu pujian yang saya ditaruhkan untuk kita bisa sama-sama naikkan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Benar Tuhan. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu ya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Benar Tuhan. Menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi nyatakan pada Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Biar musik mengalir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini apa yang menjadi isi hati Tuhan sudah saya sampaikan, bahwa Tuhan ingin setiap kita datang dan mendekat kepada Tuhan. Dia ingin agar setiap kita mendapatkan kekuatan, ketenangan, penghiburan, pengharapan dari Dia melalui hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus sudah membuka jalannya bagi setiap kita Bapak Ibu, untuk kita datang kepada Tuhan. Hari ini yang diperlukan adalah sebuah kemauan. Hari ini yang diperlukan adalah sebuah usaha untuk kita datang kepada Tuhan. Miliki kesadaran, miliki kerinduan dan komitmen kita untuk datang mendekat kepada Tuhan. Dia sedang menanti kita Bapak Ibu. Seringkali kita berkata kita menanti-nantikan Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan bahwa bukan kamu yang menanti-nantikan aku. Aku yang menanti-nantikan kamu. Datang kepada aku. Karena aku suka bersekutu dengan kamu. Hari ini Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang merintangi, ada dosa, ada hawa nafsu, ada rasa sakit hati, iri hati,
ada kecemburuan, ada kepahitan, ada mendua hati, kita beresin di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita datang lagi sama Tuhan, karena Dia adalah Allah yang mengasihi kita dan akan menerima kita kembali. Setelah itu mari kita latih terus menerus Bapak Ibu, day by day, lewat doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan, kita datang mendekat kepada Tuhan. Bapa, ini kami mau terus mendekat kepada Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami mengesampingkan hubungan kami dengan Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami lebih mementingkan urusan dunia daripada persekutuan dengan Tuhan. Ampuni kami kalau kami salah fokus Tuhan. Tapi siang hari ini kami mau kembali, kami mau mendekat kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan membuka kedua tangan Tuhan dan menerima kami kembali. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa pelanggaran kami. Kami mau tinggalkan semua, kami mau buang untuk kami bisa mendapatkan persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih, anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapak Ibu yang berkata, Tuhan, aku akan mendekat kepadamu hari ini. Aku mau buat komitmen kepadamu. Bapak Ibu yang berkata demikian, mari bangkit berdiri. Nyatakan kepada Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sebelum indah bersamamu, sebelum indah bersamamu, sebelum indah bersamamu selamanya. Haleluya, Tuhan baik. Bapak Ibu